أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله كافة إلى الناس بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الحق وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Perspektif Sains Al-Quran 4 Dimensi Webinar Season 6 Kuliah ke-6. Ada apa dengan Nusantara? Apakah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu Indonesia? Sebuah pertanyaan yang perlu dijawab. Insyaallah hari Kamis 30 September 2021 pukul 9.30 sampai 11.30. Karena pakai Zoom webinar, Anda bisa hadir di tempat masing-masing. Nah, tempat sekretariat Yayasan 74 ini Hafizun Alim di Jalan Asimar 1 nomor 16 B RT 05 RW 010 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara. Nah, ini sekretariat, jadi yayasannya udah punya alamat sekarang. Yayasan 74 Hafizun Alim. Insyaallah artinya jika disukai Allah. Ada apa dengan Nusantara? Wasiat kebangkitan untuk Nusantara dahsyat. Nusantara. Saya lebih suka melihat Nusantara itu dengan posisi Pulau Sumatera berdiri. Dengan posisi seperti ini, saya melihat dia sebagai pintu, dinding pintu. Kalau disandingkan dengan Afrika, seperti ini. Nah, terlihat dia berpasangan. Itu adalah pintu. Nah, mungkin ini yang dikatakan oleh Plato pintu Hercules. Pintu seperti ini kita temukan di Nusantara, di Bali. Tapi yang dekat itu di Ceto. Di Gunung Lawu itu, Ceto.
pintu. Ada 7 pintu di sini, menggambarkan 7 langit. 7 pintu. Yang menarik adalah Teluk Ara ini. Teluk Ara ini kan terbentuk karena Pulau 9 ini keluar dari teluk ini. Dekat Pangkalan Brandan ini. Jadi terjadi lekuk di sini ini seperti kuduk. Nah, kuduk. Tuh dia, Teluk Ara ada seperti kuduk. Leher tapi di belakang leher di bagian belakang. Nah, kuduk. Nah, itu berpasangan dengan yang di Mesir. Yang di Mesir itu Kena. Pakai Q, Kena. Jadi Sungai Nil ini berkelok di sini dia, persis di titik keloknya itu di Kena. Nah, daratannya ini, yang ini nih kembaran dari Pulau 9. Nah, jadi itu Kena. Jadi ini kesepasang, saudara. Bagaimana itu? Bumi itu kembar. Ya, tapi kembarnya tidak identik benar. Pintu Hercules. Kalau Plato bilang itu pintu Hercules. Nah, tapi yang menarik itu garis ini nih. Ini garis ini nih. Nah, ini garis ini saya kasih nama Marro. Karena di situ ada hubungannya dengan surat Sod. Jadi dia Marro Sod. Kalau di Jawa dibilang merosot. Nah, ini Marro dan Sod. Jadi Afrika itu merosot di sini, di garis ini. Merosot dia. Nah, tapi di situ ada segitiga. Segitiga pantai selatan. Nah, saya katakan di situlah ada jibal yang hilang. Benua yang hilang atau lempengan tektonik yang hilang. Atau dibenamkan. Nah, ini dia merosot. Merosot. 10 menit. Jadi satu usianya baru 10 menit nih. Tapi menurut saya, waktu dia sampai di sini dia berhenti. Kemudian dia ke kanan. Dia menggeser segitiga itu menjadi Nusa Tenggara. Nusa Tenggara bagian timur. Yang bentuknya segitiga. Nah, jadi Mesir itu dulu berdampingan dengan Pulau Jawa. Nah, Pulau Kreta itu memang bagian dari Pulau Jawa. Nah, dia datang, Afrika itu datang dari sana, dari barat. Nah, kemudian di dalam Al-Quran kan, setelah Nabi Musa mendapat wahyu untuk memukul laut, di ayat 62-nya kan mengatakan bahwa mereka sudah satu dengan yang lain sudah melihat. Jadi di 61. Di 61 itu mengatakan bahwa dia satu dengan yang lain sudah melihat itu kira-kira 100 meter, saudara. Atau 200 meter. Udah bisa lihat. Anda coba aja lihat. Itu Anda bisa lihat orang itu berapa meter paling jauh. Paling 200 atau 300 meter. Nah,
kaumnya Musa mengatakan kita akan tertangkap nih. Kata Nabi Musa, tidak sekali-kali. Di ayat 63-nya itulah turun wahyu mengatakan, pukullah laut itu pakai tongkat. Dipukullah laut itu pakai tongkat. Tergulung. Tergulung. Ayat 64-nya bilang, kami dekatkan ke sana. Yang lainnya pakai kata azlafa, saudara. Kata azlafa-nya ada diulang 2 kali lagi tentang surga yang didekatkan. Nah, bagaimana itu didekatkannya? Barulah di sini kita tahu bahwa bencana itu, azab itu, atau membinasakan suatu kaum itu juga ada peran dari lempengan tektonik ini yang bergerak. Ke sana dia digerakkan. Di situ dia ditenggelamkan. Jadi Fir'aun itu tenggelamnya di situ. Nah, kita tidak tahu berapa lama dia berhenti di sini nih. Kemudian baru dia merosot. Nah, Pulau Kreta kebawa sama Afrika. Maka itu si Santos bilang orang Pulau Kreta itu meniru kebudayaan orang Jawa. Bagaimana dia meniru? Nah, itulah Nusa Antara. Itu yang perlu dipesankan. Jadi Anda harus tahu bahwa ini ilmu bumi. Jadi ilmu bumi, kenapa kita dulu dikatakan Nusa Antara? Karena kita memang berada di antara Asia dan Afrika. Dan itu laut itu terkunci di tempat kita. Karena Pasifik itu lebih tinggi 2 kaki atau 1 kaki dari lautan Hindia ini. Jadi betul-betul tempat lewatnya arus tercepat di dunia. Sampai sekarang juga begitu, apalagi waktu ini. Itu penggambaran tentang mengapa kita dinamakan Nusa Antara. (15 menit). Nah, filmnya seperti ini nih. Bagaimana kok bisa jadi peta sekarang, seperti sekarang ini. Nah, Nabi Musa kan udah nyebrang ke Pulau Jawa. Nah, makanya waktu dia di Pulau Jawa, waktu mengumpulkan 70 orang laki-laki, dia merasakan adanya rijfah. Waktu ini bergerak, terasa sama rijfah. Nah, dan itu berbarengan dengan rijfah yang terjadi di Madian. Madian dihancurkan. Nabi Shu'aib diselamatkan. Nah, setelah itu udah tidak ada lagi. Setelah itu tidak ada lagi. Itu yang perlu diketahui. Nah, 20 menit lah. 20 menit kurang 2 menit, 18 menit. Nah, saya mulai dengan sebuah teori. Di dalam Al-Quran ada disebut 4 macam bencana yang pernah terjadi di bumi. Ya, 1 dihujani dengan batu, seperti kaum Lut. Dibinasakan dengan suara keras, seperti disebut dalam surah Yasin. Dibenamkan di bumi, seperti Karun dibenamkan bersama rumahnya. Ditenggelamkan, seperti kaum Nuh. Itu disebut pada surat ke-29 ayat 40. Nah, maka setiap kami siksa dengan dosanya. Maka sebagian dari mereka orang yang kami kirim atasnya hujan batu. Ini contohnya kaum Lut. Dan sebagian dari mereka orang yang kami kenakan kepada mereka suara keras. Dentuman dahsyat. Nah, ini disebut dalam surah Yasin.
Nah, dan sebagian dari mereka orang yang kami tenggelamkan dia di bumi. Orang yang kami benamkan dia di bumi. Contohnya Karun. Nah, di awal surat Saba juga disebut. Dan sebagian dari mereka orang yang kami tenggelamkan. Nah, contohnya Fir'aun, umat Nabi Nuh. Nah, dan tidaklah Allah untuk menganiaya mereka, tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka. Jadi seperti ada sistem di bumi ini. Bumi ini sudah punya sistem perlindungan gitu. Kalau orang berbuat dosa, buminya melakukan kegiatan yang memusnahkan umat itu. Makanya Allah bilang, kamu menganiaya diri sendiri. 25 menit. Khusus yang dibenamkan di bumi, istilahnya adalah khosafa. Khusuf. Contohnya bulan. Dan bahkan kamusnya di bulan ini karena bulan itu menjauh. Bulan ini kan menjauh setiap tahunnya 2,3 cm. Setiap tahun menjauhi bumi. Nah, dan dan terbenam bulan. Nah, ini sini dia bahwa dibenamkan Allah karakter mereka di bumi. Ini pakai khusuf, khasafa. Membenamkan karakter kamu ke sebelah daratan. Nah, lalu kami benamkan dia dan tempat kediamannya. Ini si Karun. Nah, ini ayatnya mengatakan, apakah kamu merasa aman dari siapa yang di langit, yang akan membuat kamu dibenamkan di bumi, maka tiba-tiba ia bergetar. Jadi dari langit pengendaliannya. Nah, surat Saba ayat 9 itu berisi kata benamkan ini. 26 menit. Maka apakah mereka tidak melihat kepada apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka dari langit dan bumi? Jika kami sukai, niscaya kami benamkan mereka di bumi. Kami benamkan mereka di bumi. Atau kami gugurkan atas mereka keping-keping dari langit. Sesungguhnya di dalam itu ada penanda untuk tiap hamba yang bertobat. Jadi ada penandanya. Nah, ini menjadi masalah. Kami benamkan itu penandanya mana? Nah, di mana penanda negeri yang dibenamkan? Nah, untuk bisa menjawab itu, kita perlu kenal 4 kata pada Al-Quran. Dabah, makhluk berjalan. Penyebaran. Sona'ah, bentuk. Marra, melalui itu berjalan. Sekarang dabbah. Dabbah itu makhluk berjalan. Kita sepakati dulu itu makhluk berjalan. Nah, sini Allah telah menciptakan setiap dabbah dari air. Dan kami menjadikan dari air tiap sesuatu yang hidup. Nah, maka sebagian dari mereka orang yang berjalan atas perutnya. Nah, contohnya ular. Jadi dabbah itu memang makhluk berjalan. Tidak sama dengan pohon. Atas 2 kaki, atas 4. Nah, yang khusus yang atas 4 ini berarti kuda Nil itu termasuk dabbah. Allah ciptakan apa yang dia sukai, sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu berkuasa. Nah, dabbah ada yang bisa bicara.
Nah, ini Dabah ini bicara dia bahwa sesungguhnya manusia adalah tidak meyakini karakter ayat-ayat kami. Dabah yang ngomong. Dan tidak dari Dabah di bumi, melainkan atas Allah rezekinya. Dan dia mengetahui tempat letaknya dan tempat disimpannya. Jadi tempat letaknya setiap di dalam tulisannya yang nyata. Nah, tempat letaknya itu khusus Daniel, tempat letaknya. Nah, di sini. Dan ini merupakan ayat. Sekarang penyebaran. Kalau Anda sudah tahu bahwa Dabah itu makhluk berjalan gitu, contohnya udah lihat di ayatnya. Nah, sekarang penyebaran. Coba penyebaran itu batsu. Nah, pakai sa, batsu. Penyebarannya. Nah, kamusnya di sini. Kalau Anda lihat di bumi banyak laki-laki dan perempuan, nah itu contoh penyebaran karena dari mereka berdua tadi, Adam dan Hawa, tersebar laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak di bumi. Nah, itu contoh penyebaran. Jadi dia udah kamus dia di situ. ...25 menit. Dan dia sebarkan padanya dari setiap makhluk berjalan. Nah, ini kata-kata sebarkan. Wabatsa fiha min kulli dabbatin. Di dalam surah Al-Baqarah yang menarik. Dan penyebaran padanya dari setiap makhluk berjalan. Nah, sesungguhnya ayat-ayat untuk kaum yang mengerti. Penyebaran itu sebagai ayat. Dan di dalam penciptaan kamu dan apa yang dia sebarkan dari makhluk berjalan, ada ayat-ayat untuk kaum yang yakin. Bukan penciptaan. Artinya Allah lebih memprovokasi, melihat dia lebih menjadi ayat penyebarannya daripada penciptaannya kan. Itu yang perlu Anda pikirkan. Dia tersebar, bagaimana dia bisa tersebar? Nah, berarti kan penyebaran kuda di sini sebagai ayat ini kan. 1758 dibuat oleh si Linnaeus-nya. Ini ayat. Itu yang perlu Anda tahu. Al-Quran bilang itu sudah ayat. Nah, kemudian sona'a. Penyebaran udah. Nah, sekarang sona'a bentuk. Sona'a. Nah, di kamusnya di sini. Allah berfirman kepada Nabi Musa waktu di lembah Muqaddas tua, aku telah campakkan atasmu penanda cinta dariku agar engkau dibentuk. Nah, di sini dibentuk. Litusna'a, agar engkau dibentuk. Pakai kata sona'a di sini. Atas mataku. Di sini dikamuskan sona'a itu dibentuk. Nah, agar engkau dibentuk atas mataku. Nah, kalau ini ekspresi. Ini kan ayat ini kan berhubungan dengan sholat. Maka itu Allahu Akbarnya kan 94. Nah, gugur apa yang mereka ekspresikan pakai kata sana'ah di sini padanya dan batal apa yang mereka kerjakan. Jadi ekspresikan sana'ah amalah, kerjakan atau beramal. Jadi beramal dan mengekspresikan itu dua hal yang berbeda. Nah, di sini beramal itu dikamuskan di sini. Adapun perahu itu maka adalah dia
kepunyaan orang miskin yang beramal. Beramal, ya'maluna fil bahri, beramal di laut. Tidak mengekspresikan orang dia nangkap ikan. Masa nangkap ikan sambil mengekspresikan? Tidak. Bentuk kerja saja dia. Jadi Anda mengerti ya, beda ekspresi dan kerja. Amal, ini kan beramal, mereka beramal. Nah, itu yang perlu dikenalkan. Sona'a itu apa? Mengekspresikan atau bentuk. Nah, ini gunung. Allah bilang, dan mereka telah lakukan tipu daya mereka. Padahal di sisi Allah ada tipu daya mereka. Walau dengan tipu daya mereka akan hilang gunung-gunung. Nah, bagaimana gunung-gunung akan hilang? Itu sindiran saja. Nah, engkau lihat jibal, gunung-gunung nih, jibal dulu. Kalau saya bilang nih lempengan tektonik, tidak mesti gunung-gunung. Dalam bentuk parsial. Engkau kira dia diam. Padahal ia berjalan. Nah, seperti jalannya awan. Nah, di sini baru masuk ayatnya. Pembentukan Allah. Sun Allah. Allazi atqana kulla syai'in. Itu luar biasanya. Ini yang mau dikenalkan itu, ada pembentukan Allah. 30 menit. Engkau lihat jibal, engkau kira dia diam. Padahal dia berjalan seperti berjalannya awan. Pembentukan Allah yang membereskan tiap sesuatu. Sun Allah. Jangan sampai Anda tidak mengerti, tidak tahu kalau ada sun Allah itu. Cuma tahu Allah mencipta gitu. Allah berkuasa, cuma itu kan yang biasa, yang umum. Tapi sun Allah Anda nggak tahu, dia repot. Sesungguhnya dia mengabarkan karakter apa-apa yang kamu lakukan. Bagaimana itu bisa mengabarkannya? Maksudnya pembentukan Allah itu dengan mengabarkan bagaimana hubungannya. Nah, ternyata saudara, ketika gunung itu berjalan, dia membentuk gambar. Nah, gambar itu mengabarkan apa yang kamu lakukan. Contohnya apa? Contohnya Eropa ini. Waktu gunung-gunung berjalan di sini kan, lempengan tektonik ini berjalan, dia membentuk. Ini, Kremia ini dibentuk sama dia. Bentuk gambar-gambar bunga tulip. Nah, sehingga ini bentuk manusia sedang megang gambar. Ya, megang bunga tulip. Nah, ini mengabarkan apa yang kamu lakukan. Makanya akhirnya di Belanda sampai menghasilkan 250 miliar euro. Karena kamu melakukannya. Memberi bunga. Nggak perlu ditanam bunga. Jadi dahsyat akibatnya. Akibat gambar itu terjadi pertanian bunga tulip. Nah, sesungguhnya dia mengabarkan karakter apa-apa yang kamu lakukan. Pakai lakukan di sini, bukan kerjakan. Fa'ala ini lakukan. Kalau amala kerjakan, amal. Beda, saudara. Makanya lakukan akhirnya kelakuan kan. Itu dia contohnya. Jadi bentuk di situ yang perlu Anda paham. Dan kami telah beritahu dia membentuk labusin. Labusin itu baju besi. Ya kalau labusin nggak dibentuk, sakitlah dia pakai. Dia harus dibentuk sesuai dengan lekuk-lekuknya dengan badan. Baju besi kan harus di mana di dada dia kembung sedikit. Itu kalau enggak sakit dia. Makanya di situ pakai bentuk labusin. Baju besi harus dibentuk. Nah, coba Anda bandingkan dengan sabiqat di sini. Sabiqatnya cuma buat amalah. Anikmal buat sabiqat.
Jadi beda. Makanya kalau Anda katakan Sabika juga baju besi kan itu sudah keliru Anda. Itu. Dan kami beritahu dia membentuk lagusin baju besi. Nah kemudian kapal di sini. Di sini dipakai kata fulkur, dia benda mengapung, enggak safina. Dia pakai fulkur di sini, benda mengapung. Jadi masalah pengapungan itu yang jadi masalah. Makanya pakai full sanaa di sini. Bentuklah benda mengapung. Nah, jadi pembentukan Allah itu yang Anda harus mengerti. Membereskan tiap sesuatu. Nah, ini sanaa. Ini ekspresi, saudara. Pembentukan Allah. Untuk apa? Untuk cari perhatian dunia. Daniel. Nah, Nusantara dulu seperti ini. Gitu. Dan ini bersifat aksioma. Karena ditemukan fosil kuda Nil di Pulau Jawa di Trinil. Nah, di Trinil. Berarti ini kan ayat tadi. Atau bicara dengan karakternya yang mati. Maka Al-Quranlah dia. Ini fosilnya kuda Nil yang sudah mati udah bicara kepada kita. Jadi bilang Pulau Jawa sama Afrika itu dulu nyatu. Jadi ini bersifat aksioma. Sehingga tidak heran Gunung Mesir ada di Bengkulu, Mesir ada di Lampung, Mesir ada di Pulau Jawa. Nah, dan kapur barus dari barus untuk pembalseman. ...35 menit. Udah sampai ke kerajaan Mesir kita. Gunung Mesir itu di Bengkulu ada 2. Mesir di Lampung ada 2 juga. Mesir Ile dan Mesir Udi. Di Pulau Jawa Mesir ada 2. Satu di Wonogiri, satu di Indramayu. Mesir Kale. Nah, Pulau Kreta. Kreta itu kan bahasa Nusantara. Ini bersifat aksioma. Jadi sehingga tidak heran kalau ini ada seperti ini. Nah, pertanyaannya kan sebelumnya itu bagaimana? Itu pertanyaan kan sebelumnya bagaimana? Sebelumnya itu dia seperti itu. Nah, mengapa itu sama? Itulah yang dikatakan sanaa, bentuk. Sun Allah, pembentukan Allah. Atqana kulla syai'in, yang membereskan tiap sesuatu. Kenapa kok bisa begitu? Ada karunia pembentukan di situ. Allah yang bentuk itu supaya kamu yakin itu sepasang. Nah, itu adalah pintu. Nah, itu kita temukan di pilar Al-Quran. Pintu dibangun Y. Nah, sisi Afrikanya ini adalah surat Sad. Jadi kalau itu pintu, kalau di bumi kan jadi selat dia. Selat Hercules jadinya. Nah, di sini dia negerinya, negeri yang dibenamkan. Jadi kalau itu daratan, nah negeri yang dibenamkan itu di sini. Nah, ini waktu terbuka ini apa yang terjadi kira-kira menurut Anda? Terjadilah banjir besar kan? Atau itu tenggelam? Atau itu dibenamkan? Itu yang saya informasikan. Model ini belum ada dulunya. Dulu si Santos bilang di Nusantara, tapi di mana dia, bagaimana? Dia tidak ada membicarakan tentang
Afrika itu di situ dulunya, karena tidak pernah orang menghubungkan bencana itu dengan gerak lempengan. Nah, ini dikatakan marroh, berjalan seperti berjalannya awan. Nah, ini, dan engkau lihat jibal, engkau kira dia diam, padahal dia marroh. Itu marroh sahab, seperti marrohnya awan. Nah, jadi Anda harus tahu itu marroh. Dengan istilah marroh, berjalannya lempengan itu. Nah, karena itu di pilar Al-Qurannya di surat Shad, maka sekarang itu marosat. Dalam bahasa Nusantara itu merosot. Tapi itu bahasa ilmiahnya marro dan Shad. Di surat Shad. Nah, pintu selat Hercules sudah ditemukan. Kalau cerita Plato itu benar. Nah, dia begitu. Nah, kemudian dia terdorong ke sana. Kalau marah, kemudian dia terdorong ke sana. Selat. Nah, jadi ada negeri yang dibenamkan di bumi. Nah, kata benamkan itu yang paling gede. Jadi bukan sekadar banjir. Variabel benamkan itu kamu dapatnya dari mana? Dari Al-Quran. Nah, dia dibenamkan, makanya dia hilang. Jibalnya jadi hilang. Hilang jibal itu. 40 menit. Kalau saya zoomnya seperti ini dia. Negeri yang dibenamkan. Nah, kalau dia didorong, jadi ada tertinggal buktinya itu, segitiga itu. Segitiga Nusantara, segitiga NTT, Nusa Tenggara. Nusa Tenggara itu kan kepulauan Tenggara nantinya. Pulau-pulau di Tenggara. Nah, ini ada ayat lagi yang mengatakan, apa belum mereka lihat betapa lama, pakai kata kam, betapa lama, bukan betapa banyak. Kami telah binasakan dari sebelum mereka, dari penduduk negeri yang kami beri mereka tempat di bumi yang tidak kami beri kepada kamu. Ini kan umat Al-Quran. Umat manusia, kamu nggak dikasih di tempat itu karena udah dibenamkan. Udah nggak bisa lagi kamu tempat di tempat itu. Kami kirim dari langit atas mereka hujan lebat, dan kami menjadikan sungai-sungai mengalir dari bawah mereka. Nah, sisa dari sungai itu masih kita bisa lihat di Dam Beribin 2 di Yogyakarta. Ternyata negeri itu berdampingan dengan Yogyakarta. Maka kami binasakan mereka. Karena apa? Karena karakter dosa-dosa mereka. Dan kami sukai dari setelah mereka penduduk negeri yang lain. Jadi pembentukan Allah yang membereskan tiap sesuatu.
Nah, untuk memahami itu, banyak perangkat yang harus Anda pahami. Pertama, Allah memberi kekuatan berbicara kepada tiap sesuatu. Gitu. Salah contohnya adalah semut. Dalam kisah Sulaiman, Anda harus percaya semut bisa bicara. Ada jin bisa bicara. Ada jin bisa membuat patung. Nah, ini kulit yang berbicara ini. Allah yang memberi kekuatan berbicara kepada tiap sesuatu. Ada burung ruhut berbicara. Nah, tadi ada dabbah berbicara. Jadi, perangkat ini, variabel ini harus Anda tahu untuk logika Anda jadi sempurna karena adanya variabel-variabel ini. Kalau variabel ini tidak ada di dada Anda, ya pengambilan keputusan Anda jadi tidak sempurna. Kulit aja bisa bicara. Nah, baru kita masuk, ada apa dengan Nusantara? Ada apa dengan Nusantara? Negeri yang dibenamkan. Nah, kalau kita udah sampai di sini. Nah, menurut Anda mengapa pulau kecil ini ditinggal? Kenapa nggak terus masuk dia? Nah, ini dia. Ada kata kecuali. Kecuali sebagian dari orang beriman. Kecuali sebagian dari orang beriman. Yang lainnya mengikuti setan, iblis. Jadi, menurut Anda mengapa pulau kecil ini ditinggal? Karena dia orang beriman. Nah, disitulah ada nama Seba. Jadi kalau Anda dengar cerita Ratu Seba, nah Seba itu desanya di sini. Di sini ada 4 SDN negeri, SD negeri Seba 1, SD negeri Seba 2, SD negeri Seba 3, SD negeri Seba 4. SMP belum ada, apalagi SMA. Sengaja ditinggal untuk sebuah kata. Seba. Tetangganya Lombok. Di Lombok aja ada 2 Wanasaba. Dan 3 dengan musim Wanasaba. Wanasaba. Di Bali itu ada 1 Sabah. Ada 1 pantai Sabah. Pertanyaannya dari mana mereka tahu kata Sabah? Di Banyuwangi tetangganya lagi ada Wonosobo, ada Sobo, ada Pantai Sobo. Nah, yang jauhnya bukan main, di Biak ada Sabah. Bagaimana dia SMS dulu ke sini, namakan itu tempat umum itu Sabah, dia SMS pakai apa? Pakai jaringan internet apa dia kasih tahu? Itu yang perlu Anda jawab. Di Nusantara itu ada 64 nama. Sabah, Wanasaba, Pantai Sobo, Sabe, Sabalana, Sabah, Wonosobo, Tanjung Sabah. 64 diupdate tanggal 19 bulan 9 2021. 64 saudara. Di
Semenanjung Malaka saja ada 7. Ada 5. 7 di Sabah. Kampung Sabah Aur Batu Pahat Johor, Kampung Sabah Uni Muar Johor, Pantai Sabah Kelantan Kota Baru, Sabah Bernam Selangor, Kampung Sabah Rompin Pahang. Dan ini sudah disampaikan ke Tun sebelum Tun jadi Perdana Menteri yang kedua kalinya, 2018, 26 Februari. Dan sungguh adalah untuk Sabah, pada tempat mereka ada penanda. Rabmu atas tiap sesuatu menjaga. Ini variabel satu lagi yang harus Anda tahu. 50 menit. 2 hutan dari kanan dan kiri. Ada 2 hutan rupanya di Sabah itu. Nah sekarang itu tertinggalnya di alas Ujung Kulon dan alas Purwo. 2 hutan dari kanan dan kiri. Karena apa? Karena negeri Sabah itu berdampingan dengan Pulau Jawa, membentuk segitiga Laut Selatan. Pulau Jawa bagian dari negeri Sabah itu. Ditenggelamkan dia. Nah, makanya di sini ada hutan Sabah, Wonosobo. Di sini ada nama Sleman. Nah, Wana itu artinya hutan. Sabah itu pertemuan. Wonosobo. Sampai ditulis sudah ada gambar. Wonosobo asri. Itu dia wasiat kebangkitan untuk Nusantara dahsyat. 50 menit untuk kebangkitan. Nah ini dia yang baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur. Tanah surga itu ya sini. Nah, Anda lihat dari Nusantara. Dan karena dia banjir, jadi alergi dia dengan banjir. Dia membuat rumah-rumah panggung. Alergi dia dengan banjir. Ini peninggalan dia. Dari Nias, Sulawesi, Sumba, Batak, Asmat, Dayak, Toraja. Ini luar biasa peninggalannya. Nah, Anda masih dapat melihat Sailal Arim dan tiap hancuran. Nah, ini Anda bisa lihat di YouTube. Bagaimana itu Sailal Arim dan bagaimana itu yang dikatakan tiap hancuran. Demikian 50 menit kuliah ke-6, webinar ke-6, Sains Quran.